semuanya dan selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal nyelamin sebuah kisah nyata yang benar-benar bikin merinding dari Sumatera Selatan. Kita akan bongkar sebuah kejadian di tahun 2019, tepatnya di area yang warga lokal sebut sebagai hutan lebat. Serius deh, ini bukan sekedar cerita serang biasa, tapi semacam studi kasus yang nunjukin gimana dunia modern kita ini bisa tiba-tiba nabrak dimensi lain yang gak kasat mata. Jadi siapin mental kalian, karena kita bakal langsung masuk ke ceritanya. Coba deh kalian bayangin situasi kayak gini. Kalian lagi bawa motor sendirian, di jalan yang gelap, sepi banget, terus tiba-tiba bulu kudu kalian berdiri karena ngerasa kayak ada yang ngawasin. Nah, posisiin diri kalian jadi David, narasumber utama di kasus ini. Waktu itu jam 11 malam, udaranya dingin banget sampai nusuk tulang, dan anehnya, jalanan yang biasanya lumayan rame tuh kosong melompong, gak ada siapa-siapa. Kesunyian ini ibaratnya jadi pertanda pertama kalau realitas di sekeliling David udah mulai bergeser. Kita masuk ke bagian pertama. Teror malam di hutan lebat. Rute pulangnya David ini emang ngewajibin dia ngelewatin area sunyi yang diapit sama sungai gelap dan pemakaman kuno yang terkenal angker banget. Bener-bener lokasi yang pas buat hal-hal di luar nalar. Detail penampakannya ini asli, ngeri banget. David tuh sebenarnya lumayan terbiasa ngelihat hal-hal gaib yang ringan-ringan. Tapi malam itu dia dihadapin sama entitas yang ekstrim. Dia ngelihat ada pria jalan ngebelakangin dia, tapi pas didekatin, sosok itu nggak punya kaki. Badannya cuma sebatas perut yang nyaris nyapu aspal, penuh darah, dan ada luka bacok yang menganga di keningnya. Ini bukan cuma kelebatan bayangan doang ya, ini manifestasi fisik yang intens dan brutal banget dari sejarah kelam tempat itu. Belum juga David kelar nyerna pemandangan horor tadi, tiba-tiba ada wanita misterius nyebrang jalan dan gerakannya tuh kayak sengaja banget pengen nabrakin diri ke motornya David. Refleks dong David ngerem mendadak, tapi wanita itu langsung lenyap gitu aja, tanpa jejak. Dan ini bagian yang paling krusial, pas David baru sadar sama apa yang barusan terjadi, motornya mendadak mati total. Plek, mati gitu aja, dan dia terdampar tepat di depan kuburan angker yang kita bahas tadi. Mesin kendaraan yang tiba-tiba mati di lokasi yang punya energi atau medan magnet kuat tuh emang fenomena yang sering banget kejadian di kasus-kasus kayak gini. Lanjut ke bagian kedua, firasat buruk dan bayangan silam. Meskipun malam itu David akhirnya berhasil lolos dari hutan dan ditolong sama warga lokal, Pak Marwan dan Bu Yayuk, terornya nggak berhenti di situ. Sesuatu kayaknya ngikutin dia pulang, bikin David jatuh sakit parah besokannya. Kalau kita perhatiin dari urutan waktunya, polanya tuh jelas banget makin parah. Ini bukan kejadian acak satu malam doang. Dari penampakan fisik di hari pertama, terornya berubah jadi serangan psikologis lewat mimpi di hari kedua, sampai akhirnya memunjak jadi semacam glitch atau distorsi ruang dan waktu di hari keempat. Gini ceritanya, di hari kedua, waktu David lagi demam tinggi, dia mimpi yang rasanya nyata banget. Dia lagi berdiri di rel kereta api di tengah hutan lebat, dikelilingi orang-orang yang pakaiannya jadul banget, khas era penjajahan tahun 1930-an. Laki-lakinya cuma pakai sarung tanpa baju, yang perempuan pakai kemben. Pas David teriak buat manggil mereka, mereka semua serempak noleh. Dan kalian tahu, wajah mereka semua hancur lebur penuh luka. Mereka ngejar David sampai dia terpaksa lompat dari tebing ke sungai buat kabur. Dan akhirnya dia terbangun. Sekarang kita lompat ke hari keempat di bagian ketiga. Kemal hilang di alam gaib. Di sini realitas mulai ngaco lagi. Diawali sama distorsi ruang di rumah temannya David, si Kemal, ditambah ada suara bisikan gaib yang ngingetin kalau mereka tuh lagi nggak sendirian. Karena parno dengar bisikan itu, mereka semua langsung mutusin buat buru-buru pulang. Tapi setengah jam kemudian, David dapat telepon darurat dari Kemal. Kemal yang harusnya udah sampai rumah, ternyata malah terjebak sendirian di tengah hutan lebat abis nganterin temennya. Suara Kemal tuh panik banget minta dijemput. Tapi pas David nanya ada apa, suara Kemal tiba-tiba hilang. Dan dari seberang telepon, yang kedengeran malah suara geraman harimau yang kenceng banget. Suara yang jelas-jelas gak wajar ada di sana. Nah, ini ngebawa kita ke fase paling kritis malam itu. Bagian keempat, ritual pencarian dimensi lain. Kemal hilang gitu aja di hutan. Dan ini memicu evakuasi darurat malam itu juga bareng Pak Marwan dan Bu Yayuk. Kita harus apresiasi gimana proses evakuasinya dilakukan, karena ini sangat terstruktur dan penuh penghormatan spiritual. Di dekat sebuah rumpun bambu yang lebat, Pak Marwan melakukan langkah-langkah spesifik. Pertama, gelar sejadah. Dia duduk di tengah, diapit istrinya dan David. Teman-teman yang lain disuruh baca ayat kursi tanpa putus. Terus Pak Marwan sama Bu Yayu bantu ngebuka mata batin David, supaya dia bisa ngintip ke dimensi tempat si Kemal disembunyiin.
Begitu mata batinnya terbuka, wah, udara langsung berubah jadi dingin banget. David disuguhin pemandangan yang literally kayak neraka. Dia ngelihat lagi orang-orang era 1930-an dari mimpinya, tapi kali ini mereka bukan ancaman. Mereka tuh korbannya. Mereka lagi disiksa abis-abisan sama sosok-sosok algojo di alam gaib. Ada yang dicambuk, dipenggal, digantung, sampai dibakar hidup-hidup. Dan itu terjadi berulang-ulang. Mereka nangis kesakitan minta tolong. Pemandangan ini terlalu traumatis sampai David sendiri nangis dan mohon-mohon buat ditarik balik ke alam sadar. Tapi ingat, mereka masih harus nyelamatin Kemal. Setelah nyari di sekitar rel kereta gaib, mereka akhirnya nemuin Kemal. Cuma posisinya tuh bener-bener gak masuk akal secara fisika. Badannya yang lumayan besar itu terjebak dan tergencet rapat di dalam rumpun bambu yang solid dan padat banget. Mustahil manusia bisa masuk situ secara normal. Lewat pertarungan energi yang lumayan alot, dengan terus-terusan merapalkan ayat kursi dan surat Al-Mu'minun, entitas itu akhirnya nyerah. Tubuh Kemal langsung jatuh ke tanah, penuh luka memar dan dalam keadaan pingsan. Syukurlah Kemal bisa diselamatkan dari himpitan bambu itu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa dari sekian banyak orang, justru Kemal yang diincar seagresif itu? Kita bahas alasannya di bagian kelima. Rahasia kelam sang penunggu. Waktu Kemal udah sadari dan ditanya, "Lu ngapain aja sebelum motor lu mogok?" Dia akhirnya ngaku, ternyata pas ngelewatin hutan, di dalam hatinya Kemal tuh ngumpet dan ngeremehin makhluk gaib di sana. Mikir kalau mereka cuma tahayul doang. Detik itu juga motornya mati dan dia langsung ditarik ke dimensi mereka. Di sini Bu Yayuk ngasih satu pelajaran budaya yang penting banget. Mulutmu, harimaumu. Di tempat-tempat keramat yang nyimpen memori kelam, pikiran apalagi perkataan sombong itu adalah pelanggaran fatal. Kita harus jaga harmoni sama yang gak kasat mata. Terus siapa sih sebenarnya jiwa-jiwa dari tahun 30-an yang disiksa terus-terusan itu? Secara objektif, ada dua teori sejarah dan lokal yang beredar. Teori pertama, mereka ini penduduk pribumi yang jadi korban kerja paksa atau kebrutalan penjajah Belanda. Dan penderitaan mereka tuh terekam abadi di tanah itu. Teori kedua, mereka itu korban ilmu hitam atau pesugihan di masa lalu yang sekarang harus ngejalanin hukuman abadi jadi budak setan. Kita nggak ada yang tahu pasti mana yang benar. Tapi yang jelas, dua-duanya sama-sama ngasih gambaran sejarah yang sangat gelap. Kasus di hutan lebat ini tuh ngingetin kita satu hal yang luar biasa penting. Dunia tempat kita tinggal ini tuh dilapisi banyak banget memori, sejarah, dan mungkin dimensi yang emang nggak didesain buat kita pahami semuanya. Bikin kita mikirkan, tiap kali kita lewat jalanan sepi, hutan tua, atau bangunan kuno, apalagi ya kira-kira yang bersembunyi di balik sejarah gelap tepat di bawah kaki kita? Pelajaran berharganya, rasa hormat sama hal-hal yang nggak kita pahami adalah kunci utama buat selamat. Haduh, abis ngebahas ketegangan yang seintens ini, mari kita tarik napas panjang dulu sebentar ya. Sesuai dengan pesan dari kreator aslinya buat kalian semua, makasih udah nonton sampai habis. Dukung terus Markombur ID dengan cara like, subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Sampai ketemu di sesi bedah materi selanjutnya, tetap asik dan jangan lupa bahagia.